Maksudnya bagaimana? Hafidzoh kita di Indonesia itu terbesar di dunia. Tapi hanya sekedar hafal saja. Mohon maaf, okay? Isi Al-Quran itu tidak dikembangkan. Al-Quran itu hanya dipandang dari sudut pandang ubudiyah saja. Tidak muamalah, ya, munakahah, ya, secara kamilah semua, tidak. Tapi hanya dari sudut pandangnya sendiri. Gitu. Ya, mohon maaf, saya tidak menyalahkan pondok-pondok tahfidz. Tidak. Saya tidak menyalahkan. Cuma ayo, jangan hanya kelas membaca Iqra saja. Tetapi memahaminya, mengaplikasikannya. Jangan sampai kita ini disebut sebagai seperti dalam ayat kamatsalil khimari yahmilu asfaro. Khimar atau keledai yang membawa kitab yang banyak ya di punggungnya. Dibawa kitab saya 50.000. Tapi orang ngerti sine apa ora iso maca, apalagi mengamalkannya. Yo ya ora iso. Ayatullah Ali Khomeini ini, walaupun kami telusuri melalui kitab nasab dan sejarah, itu bukan bagian daripada dzurriyyah Rasulullah. Tetapi saya tidak memandang dari sudut pandang itu, tetapi kiprah beliau yang sangat tegas ya dalam membela rakyatnya, harga diri bangsanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, kita akan berinteraksi, berkomunikasi, berbagi informasi tentang apakah Syiah itu termasuk bagian daripada umat Islam, atau apakah Syiah itu pemeluknya adalah seorang Muslim. Ini kita akan berbincang bersama mengenai Syiah yang selama ini trending di seluruh dunia, yakni dengan adanya perang terbuka antara Iran ya dan Israel dibantu dengan USA. Kenapa saya akan menyebutkan negara Israel itu nanti kalau tak sebutkan nama aslinya, nggak lama lagi video kita ini akan kena peringatan. Tapi anehnya kalau yang nyebutkan itu bukan kita ya, di channel-channel lainnya itu kok aman ya. Ini kadang-kadang kami juga heran. Pak Slamet Budion, assalamualaikum, terus semangat dan saya selalu. Waalaikumsalam Pak Slamet Budion. Jemaat Siti, derek ngase iki sami-sami kita belajar. Pak Agus Juang, assalamualaikum, mungkin jenengan tansah dengan kesehatan, amin matur suwun. Pak Tarko Goes dari Malang ini, Lawang, derek nyimak Abah Yai ngalah berkah ilmunya sama-sama. Jenengan punya keberkahan, kita ngaji juga mengharapkan keberkahan. Syiah itu sebenarnya tidak bisa kita generalisir, kita vonis semua sesat, itu tidak bisa. Sunnah juga begitu, tidak bisa kita menghukumi setiap Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pasti lurus dan leres, baik akidah ataupun syariahnya. Jadi kita harus objektif. Definisi daripada Muslim atau orang Islam itu seperti apa? Jika ada umat manusia yang sudah mengikrar, mengucapkan, meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, ya maka dia sudah masuk dalam kategori Muslim, orang Islam. Lah, apakah Syiah itu juga ada syahadah? Tentunya ada, walaupun tidak diletakkan pada rukun iman yang pertama. Walaupun ada akidah ma'rifatul a'immah
dan ismatul a'immah. Tetapi di sisi yang lain, Syiah itu juga garis besar keyakinannya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti Syiah itu juga Muslim. Pemeluknya orang Islam, ya, sama dengan kita. Kita harus bijaksana, tidak boleh menvonis setiap penganut faham Syiah apapun sinf atau jenisnya Syiah itu semuanya adalah sesat. Tidak bisa. Syiah yang Mu'tazilah itu lebih dulu ada sebelum adanya istilah sunnah wal jamaah. Syiah Ja'fariyah itu alirannya juga diadopsi dalam hal akidah, dalam hal syariah furu'iyah oleh Ahlus Sunnah. Bahkan kebanyakan sumber dari Madzhabul Arba'ah itu juga dari kalangan mereka. Syiah Mu'tazilah seperti Zaidiyah juga diakui menjadi bagian daripada umat Islam di dunia. Selain dari Syiah Ja'fariyah, juga ada Syiah Ibadiyah. Dan Ibadiyah ini lebih condong ke Mu'tazilah. Bahkan aliran Zohiri itu juga diakui, seperti diakuinya aliran Salafi. Walaupun ada sebagian yang condong ke Wahabi dan Sufi. Jadi ini tercantum dalam piagam Aman atau Risalah Aman Yordania yang sudah dirumuskan oleh ulama-ulama sedunia sejak tahun 2004 sebenarnya. Tapi ditetapkan lagi oleh Istimewa Ulama sedunia pada bulan Juli 2005 yang lalu itu. Dari Indonesia ada Nama Kiai Hasyim Muzadi, ada almarhum ya, sama Pak Prof. Din Samsudin. Tidak hanya kedua kiai ini saja yang hadir ke sana, tapi juga ada lain ya yang berasal dari negeri kita. Jadi kita harus bijak, tidak boleh menggeneralisir bahwa semua Syiah itu sesat. Mohon maaf. Lah, sekarang Syiah yang dianut oleh Republik Islam Iran ini apakah Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah atau Syiah Ja'fariyah ya, atau Syiah yang Gulatiyah ya, apa Mu'tazilah Ibadiyah atau bagaimana? Syiah yang dianut oleh Republik Islam Iran itu dari sudut fikihnya banyak mengadopsi fikih Ja'fari atau Syiah Ja'fariyah. Dan sebagian akidahnya juga cocok dengan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak menggunakan metode dari pemikirannya Syekh Soduk atau Imam Ibnu Baweh atau Babueh. Begitu juga mengadopsi pemikiran dari Imam At-Tusi dan Al-Kulaini. Ini harus kita ketahui bersama. Walaupun kita tetap waspada sebagai sebuah bangsa yang mayoritas memeluk aliran Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi tetap tidak boleh menvonis sesat 100% aliran-aliran Syiah khususnya yang ada di Iran sekarang, di Afghanistan, di Pakistan, di India, di Maroko, di Libya itu juga besar, di Suriah itu kecil, Turki juga Alawid, ya Syi'i juga, Libanon, ya Irak itu hampir mayoritas juga. Iran itu hampir kalau Iran mayoritas, Irak juga itu lebih ya, lebih banyak Syi'inya daripada Sunninya. Jadi di dalam aliran
Ahlus Sunnah wal Jamaah itu juga terpecah-pecah. Ya, kalau kita ambil contoh di Indonesia ya, LDI itu ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. LDI itu Lembaga Dakwah Islam Indonesia itu ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, berarti kan tidak semua Ahlus Sunnah wal Jamaah itu lurus, leres, Shiratal Mustaqim, benar. Tapi ada yang melenceng, ya sama saja. Bila kita tanya kawan-kawan dari Ahmadiyah, baik Lahore ataupun Qadian, itu ya sama. Mengakunya ya Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan orang-orang Syiah sendiri yang ada di Indonesia, yang tergabung dalam ABI dan Ijabi, bahkan RA, itu juga ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama. Di Iran sana itu juga begitu, yang sunnah asli itu justru kami, padahal mereka sebenarnya itu Syi'i. Jadi kalau Syiah yang Rafidhah, Syiah yang Gulat, ya Bahaiyah, nah itu baru jelas sesah atau sesat. Tapi kalau Syiah-Syiah yang Mu'tadilah seperti yang ada di Yaman, Zaidiyah, ya itu juga diakui dalam forum Risalah Aman Yordania 2004-2005. Untuk menyampaikan hasil dari Risalah Aman ini loh, penting setiap ulama ya, kiai dan umara ya untuk menyampaikan kepada rakyat dan umatnya, jamaahnya, supaya apa? Tahu bahwa ternyata umat Islam itu bersaudara. Sejak tahun 2001 setelah perang melawan terorisme ya, dunia oleh Amerika dan sekutunya, ya maka ada jawaban penting ya dari Risalah Yordania ini, bahwa Islam itu tidak mengajarkan, menganjurkan, memerintahkan pemeluknya untuk radikal, untuk menjadi teroris, ya, menghalalkan darah orang yang tidak sesuai ya dengan akidahnya, syariahnya. Ya, tidak dijawab oleh Risalah Aman Yordania ini, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Begitu juga yang ada di Indonesia. Dalam hal ini kita tidak perlu memperdebatkan antara Iran yang menyerang Israel, ya, terus mana yang benar, ya. Kita ini senang ya, senang pro dan kontra dalam hal yang sebenarnya itu sudah jelas kebenaran di depan mata. Kadang-kadang kita ini bikin bulet dan ruwet saja, enggak berkiprah turut serta, tapi malah hanya omongan saja, menyalahkan Iran. Iran itu Syiah, berbahaya. Ini bagian daripada propaganda itu. Mohon maaf, saya tidak membela Iran. Iran itu ya ada salahnya, ada benarnya. Tidak hanya Iran, di sebagian Irak itu juga sama. Karena memang ibu kota Syiah Iran itu sebenarnya ada di Irak, yakni di Karbala. Karbala itu kan Irak, dan Najaf itu juga Irak, kota sucinya. Kalau Iran itu hanya sebuah negara dan akidahnya saja. Politik, geopolitik dunia yang menjadi warna ya di saat kita hidup abad ini, ya, maka kita harus bijaksana. Tidak boleh langsung menvonis, wes biarkan antar sesama orang sesat saling berperang antara Yahudi Israel dengan Iran, ya. Enggak begitu. Enggak begitu. Justru Ayatullah Ali Khomeini ini, walaupun kami telusuri melalui kitab nasab dan sejarah, itu bukan bagian daripada dzurriyyah Rasulullah. Tetapi saya tidak memandang dari sudut pandang itu, tetapi kiprah beliau yang sangat tegas ya dalam membela rakyatnya, harga diri bangsanya. Saya tidak menggugat perang Irak-Iran dulu tahun 80-an, 88-an itu, tidak. Saya tidak menggugat kasus terowongan Mina dan lain sebagainya itu. Itu urusan politik kekuasaan, baik kekuasaan
yang bersifat spiritual ataupun teritorial. Nah ini jelas beliau Sayyid ya atau Ayatullah Ali Khomeini ini menjadi pahlawan, telah mampu membalaskan hasil kekejian dan kekejaman Israel ya terhadap penduduk Filistin yang ada di Gaza atau Gaza khususnya. Bahkan tidak segan-segan negara yang baru berdiri beberapa puluh tahun yang lalu berani mengintervensi Lubna atau Libanon dan wilayah Suriah yang baru berdiri pemerintah barunya. Nah ini baru ada seorang Muslim walaupun Syiah, walaupun sholatnya ada yang berbeda dengan kita, tapi kenyataannya beliau tidak hanya bicara saja, mengerahkan segala kemampuan senjatanya ya, untuk menyerang orang atau negara yang menyerangnya. Pak Sugiono, bravo Iran. Pak Ruberji saja, saya mendukung Iran untuk melawan Israel. Sebenarnya kita tidak menginginkan adanya perang-perang dan perang itu, karena perang itu hanya akan membawa kerugian dari semua pihak yang ada. Kita tetap berada di negara yang non-blok, tidak berpihak kepada blok timur ataupun blok barat atau blok-blok lainnya. Kita ini negara yang netral. Tetapi netral itu kadang suatu saat juga tidak ada gunanya. Karena kalau sudah dalam suasana perang global, geopolitik internasional itu yang ada itu bukan abu-abu. Ya atau tidak, sama seperti Belanda. Kenapa Belanda hanya 5 hari saja ditundukkan, dikuasai oleh Jerman Nazi? Karena apa? Pada waktu itu Belanda netral, nggak mau membela Prancis, nggak mau membela Rusia, nggak mau ikut-ikutan perang lah dunia. Tetapi akhirnya tetap diseret. Mau tidak mau, Ya'juj Ma'juj negara Eropa itu harus ya tegas, mihak ke siapa, ke negara mana, ya jelas. Lah Indonesia itu juga begitu, walaupun politik luar negeri kita itu politik tidak membela ya suatu negara, tetapi juga harus waspada. Kalau tidak waspada, yang akan terjadi pada diri kita dan generasi bangsa nantinya ya berbahaya. Berbahaya. Pak Berita Number Wahid, Assalamualaikum Pak Yai. Apakah Thariqah Safawiyah yang dianut Imam Khomeini menyimpangnya di mana? Terima kasih. Thariqah itu kan metode untuk usul ilallah. Sama dengan ketika saya mau mencari peninggalan zaman Nabi Nuh dulu ya misalkan. Karena saya tidak tahu lokasinya di mana, maka saya harus menghubungi pemandu, penunjuk jalan atau guide ya. Nah ini sama dengan Thariqah yang saya ikuti kemana terserah, yang penting sampai kepada tujuan saya bisa melihat bekas-bekas peninggalan zaman Nabi Nuh dulu. Guide-nya itu. Lah, Thariqah Safawiyah itu ya tergantung. Yang penting kan tetap akidahnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masalah usul ilallahnya itu cepat, tepat atau tidaknya itu tergantung. Yang penting tidak sampai syirik billah, tidak sampai khurafah, tidak sampai kadhibah, tidak sampai asiyah, bermaksiyah kepada Allah yang marahmah. Nggih begitu nggih. Jadi bisa juga Presiden Republik Rakyat Iran yang pertama ya, Imam Khomeini ya, itu ya ada salahnya juga ada benarnya. Kalau kita lihat dari sudut pandang Salafi misalkan, Wahabi misalkan, ya salah semua apa yang dilakukan oleh
Imam Khomeini, diteruskan oleh Ali Khomeini Ayatullah ini. Salah semua. Tetapi ternyata kan ya jangan melihat orang itu dari sudut pandang kekurangannya saja, tetapi kelebihannya juga harus kita pertimbangkan. Lah, untuk sekelas Ayatullah Ali Khomeini ini ya banyak kelebihannya. Walaupun tidak bisa kita katakan terlambat setelah Gaza luluh lantak. Ya, tetapi setelah jelas-jelas mau ya, dikangkangi oleh Israel, maka ketegasannya muncul yang akhirnya ya senjata-senjata lamanya dikeluarkan semua, digunakan semua. Itu. Jadi nanti masalah hegemoni spiritual ya, ada saingan dengan Saudiyah Al-Arabiyah atau Saudi Arabia itu untuk nanti urusan belakangan. Urusan belakangan itu masalah geopolitik global. Karena Iran sendiri itu juga mau menguasai spiritual dunia berdasarkan akidah mereka, syariah furu'iyah mereka. Gitu. Lah, dari pihak Saudiyah itu juga ya sama. Maunya netral, melayani seluruh jamaah muslimin dunia dengan Khadimul Haramainnya itu. Tetapi karena menghasilkan pundi-pundi yang luar biasa dari jamaah umroh dan hajinya, ya maka Iran itu sebenarnya tertarik untuk mengelolanya. Karena Iran sendiri ini banyak sayyid dan syarifnya dari Duriyah Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau misalkan berpakaian hitam-hitam atau berjubah seperti ini termasuk jubah-jubah Sayyid Ayatullah Sayyid Ali Khomeini. Para pemirsa dan pendengar semua, sebenarnya marga Khomeini itu berasal dari India. Yang dulunya leluhurnya Khomeini, baik Imam ataupun Ali Khomeini Ayatullah ini, itu agamanya itu Hindu zaman dulu. Terus pindah menjadi agama Syiah ketika pindah ke daerah Iran dan Irak. Nah ini kami telusuri melalui kitab nasab dan sejarah. Ternyata juga ada yang mengisbat nasabnya marga Khomeini. Yakni sampai pada level dzurriyyah Nabi. Tetapi kebanyakan ya ini berhubungan dengan politik itu tadi. Ketika ada orang terkenal maka ada hubungan ya, kepentingan politik ya, pendukungnya ya, akhirnya ya minta dibuatkan satu silsilah yang menyambungkan nasabnya sampai Rasulullah. Ya sama misalkan ya Pak Jokowi itu saya carikan nasabnya sampai nyambungkan di Nabi, saya bisa. Pak Prabowo itu nasabnya saya sambung-sambungkan jalur ayah dan ibu, jalur perempuan dan laki-lakinya sampai kan di Nabi, kita bisa, saya tergantung saya. Oleh sebab itu ada kitab yang sangat fenomenal abad 21 ini, karya dari Sayyid Fathi Abdul Qadir, namanya kitab Al-Mausu'ah. Itu juga begitu kompleks. Yang saya bingung marojik atau referensinya itu dari kitab mana itu. Ngarang-ngarang sendiri tapi menguasai seluruh materi. Nama-nama semua diakui semua, gampang. Sepenting sesuai dengan syariah, ada 2 orang saksi yang adalah yang akhirnya langsung diakui iki keturunan iki yang penting disumpah. Ada syahadah. Nah ini jadi gampang sebenarnya standar nakib sekarang ini itu gampang. Yang penting jenengan apal silsilah bapak mbah buyut canggah waring udeg-udeg gantung siwur ya sampai paling enggak sampai 14 itu, lalu nanti ketemukan lagi kan harus banyak yang tidak mendeteksi ke 14 itu ya, akhirnya nanti jenengan hafalkan itu, jenengan tuliskan ya, buatkan satu manuskrip yang disandarkan kepada kakek buyut panjenengan, nah ini diakui menjadi cucu Kanjeng Nabi. Gampang. Gampang sekarang. Oleh sebab itu habaib Alawi yang ada di Indonesia ini kebanyakan dari India. Entah itu transitnya atau langsung dari Hadromi ya ke India, mukim lama di sana lalu hijrah ke Nusantara. Jadi program mengindianisasikan Nusantara itu sudah sejak lama, baik dari sisi sejarah ya,
budaya ataupun agama. Begitu juga diikuti oleh Ba'alawi yang didukung Belanda. Itu mau merubah segalanya dan menguasai akal pikiran kita, akal bawah sadar kita. Pak tukang bully, Pak Susil Hadi, paman saya di Ambon juga keturunan Nabi, malah lebih tua, dia malah nggak ngaku-ngaku sebagai nggih. Banyak kok dari Indonesia Timur, dari Maluku, ya dari Ambon, Ternate itu yang ya hijrahnya ya orang-orang Hadrami sana melalui Celebes ya lalu berpindah ke sana ya dari Sumbawa juga, dari Mataram juga. Jadi kembali ke bahasan tentang Ayatullah Ali Khomeini ini. Apakah beliau seorang Muslim? Seorang Muslim. Walaupun sholatnya itu tidak seperti sholat kita. Tapi inti daripada sholat itu tidak ditinggalkannya. Hanya masalah perbedaan jalsah istirahat ataupun dari segi setelah takbiratul ihram itu tangan dilepas atau tangan ditaruh di bawah dada di atas pusat kita. Itu hanya urusan furu'iyah saja. Urusan furu'iyah saja. Terus masalah menggabungkan ya sholat duhur dengan asar baik takdim atau takhir ya antara maghrib dan isya dengan takdim dan takhir tanpa adanya alasan yang dibenarkan masafatul qasri atau apa itu boleh bagi mereka. Sholat sehari semalam itu 5 kali dalam 3 waktu. Itu boleh. Memang Imam Maliki juga ada yang memperbolehkan. Nah, ini hal-hal yang berhubungan dengan masalah furu'iyah saja. Khilafiyah furu'iyah. Oleh sebab itu di Indonesia kita juga tidak perlu memperkeruh suasana dengan saling menyesatkan satu sama lainnya. Antara NU dengan Muhammadiyah. Antara NU dengan Wahabi Salafi. Ya. Misalkan kalau memang mau kita ingatkan mereka ya kita berbicara sewajarnya saja. Watawasau bil haq dengan nasihah. Ini penting ya untuk menjaga harmonisasi ya dalam hidup bernegara dan beragama. Sama seperti yang dicantumkan dalam Risalah Amman Yordania. Jadi setiap umat Islam yang menganut madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Syiah Ja'fari, madhab Syiah Zaidi, madhab Mu'tazilah Ibadi, itu adalah umat Islam yang haram ditumpahkan darah, dirampas harta, dan kehormatannya. Umat Islam sama, cuma ya ada trik dan intrik politik pribadi ya yang mengajak pengikutnya untuk menguasai lainnya. Itu kan nafsu manusia kan seperti itu gitu loh. Nafsu manusia kan seperti itu sejak dulu. Persaingan hidup dibuat seperti ini supaya umat Islam ya maju gitu loh. Kalau umat Islam nyaman, aman, ya nggak bisa maju. Ya dibuat perpecahan seperti ini sebagai sunatullah, hukum alam kausalitas, sehingga Islam itu bisa berkembang. Nggih. Pak pernah maling nangka kalau rudal tidak dijajal, pabrik rudal kapan? Nggih, mereles jenengan, nggih. Rudal Iran itu kan luar biasa. Kalau hanya dipamer-pamerkan dalam setiap tahunnya, ya percuma. Ya digunakan saja. Hukum perang itu nek gak dipateni ya mateni, nek gak dibunuh ya membunuh. Perang modern itu perang jarak jauh. Antara Iran dengan Israel itu ya bisa 2.200 km jaraknya. Paling dekat itu 1.500 km melewati negara Irak dan negara Yordania dan bahkan sebagian Lebanon atau Lebanon.
tidak perang tanding 1 lawan 1, 100 lawan seperti perang konvensional ya, perang yang dalam perang-perang film ya dulu itu ya. Jadi berhadap-hadapan langsung itu. Enggak, sekarang itu perang drone, perang senjata jarak jauh, senjata pemusnah massal. Tidak hanya membunuh 10 orang, nah, kalau bisa membunuh 2.000 bahkan ratusan ribu orang kalau sekarang dengan atom ya atau dengan nuklirnya itu, dengan uranium yang dikemas menjadi subatomik lalu menjadi senjata nuklir itu. Nah ini ya harus kita fahami dan sadari bersama. Kita jangan mudah diadu domba. Dalam hal ini semua orang bisa mencerna bahwa Iran itu ternyata berjasa. Siapa yang mampu ya menjawab permintaan dari saudara di Gaza yang sudah rata rumahnya ya dengan tanahnya, mereka terlunta-lunta, tidak ada jeritan mereka yang didengar oleh seluruh umat Islam dunia, khususnya umumnya umat manusia. Orang kaya-kaya beribadah haji di dekatnya nggak jauh, hanya sekitar 1.400 kilometeran ya, nggak sampai. Itu saja hanya berdoa saja kok, nggak ada bukti nyata. Penjara terbesar di dunia yang memenjara 2.200.000 nyawa ya penduduk Gaza diblokade oleh Israel ya, maka siapa yang bisa membalaskannya? Ternyata Ali Khomeininya. Lah ini kan ya luar biasa itu loh. Lah terus masalah Syiah apakah muslim atau tidaknya? Muslim. Tidak semua Syiah itu sesat, tidak semua Sunnah atau Sunni itu juga tidak sesat. Ya sama-sama berpotensi untuk ada kesesatan di dalamnya. Syiah Mu'tazilah, ya, Syiah Zaidiyah yang ada di Houthi, Yaman sana itu ya juga lebih condong ke Sunnah. Jadi Sunni itu juga jangan merasa paling benar sendiri. Lawang ISIS itu juga Sunni kok. ISIS itu Sunni, malah Sunni fanatik buta. Di Irak, di Suriah itu mereka justru berkiblat ke USA atau USA sana. Bahkan jika kita tilik geopolitik Timur Tengah sana, ya saya bukan pengamat ya, tapi pengamit. Amit-amit bila ada yang kurang pas yang jangan paskan sendiri. Sampai Saudi Arabia itu takut mau berada di pihak mana itu. Ya karena apa? Dalam rangka membela negaranya, rakyatnya. Kalau saya ikut-ikutan untuk menyerang Israel, ya nanti gimana keamanan negara saya? Wong saya masih punya hubungan ketergantungan dagang dengan USA atau USA-nya. Lah ini serba sulit itu. Akhirnya Pangeran Muhammad bin Salmannya itu berhubungan dengan semuanya seperti taktiknya Cina. Kalau Cina itu diajak perang beneran dengan senjata, nggak berani mereka. Cina itu hanya menggertak dengan kekuatan senjatanya, tapi intinya ke arah bisnis ekonominya. Nah, istilahnya itu aslinya. Oleh sebab itu Indonesia ini jangan hanya menjadi penonton saja. Tahun 2025 ini 10 orang terkaya di Indonesia itu tidak ada satupun yang beragama Islam. Ini kita berduka loh sebenarnya. Oke, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hubungannya Syiah dengan Ba'alawi itu ada geopolitik Timur Tengah dan global. Memang Iran itu ditakuti oleh umat Islam Timur Tengah sana karena senjatanya yang luar biasa. Lah, dengan kekuatan Iran akhirnya banyak di antara Ba'alawi yang mendukung, minta dukungan ya, sokongan ya, dana di antaranya. Akhirnya menghubungi kedutaan melalui kedutaan kita untuk mendirikan satu aliran, yakni ABI, Ahlul Bait Indonesia. Syiah itu, Ijabi,
Ikatan Jamaah Ahlul Bait ini. Ya Habib dari Syihab, ada Syahab, ya Al-Jufri, Asegaf, sama saja. Itu kan ada dana dari Iran sana, itu memang untuk ya bisa dicairkan jika ada proposal ya yang memintanya. Asalkan ada bukti mau merekrut banyak orang anggotanya. Itu ya. Jadi ABI, Ijabi, RA itu dari Ba'alawi mayoritas, ya kiblatnya juga ke Iran. Walaupun tidak semuanya. Karena kalau kita ingat 2 pekan yang lalu di hallnya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sakaf Gresik, itu kita dikatakan sebagai nawasib ya, nasibi atau nawasib. Itu ya sama seperti orang Syiah mengatakan kepada sunnah bahwa sekelas Imam Hanafi sekalipun jika mengambil hujah data dalil dari selain Imam Ali itu langsung dikatakan nasibi atau nawasib, golongan nawasib gitu. Sekelas Imam Hanafi loh, apalagi kita ini. Jadi ini masih menjadi polemik di antara ulama-ulama Indonesia ini. Jika ulama Indonesia ini ditanya coba, ketika ada dawuhnya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, lebih didahulukan mana dengan dawuhnya Imam Ali karramallahu wajhah? Coba. Jelas selain Imam Ali itu juga ponakan Nabi, juga menantunya dan menurunkan duriyahnya Rasulullah, maka milih yang mana? Kalau kiai ini bijaksana, dia tetap milih mana yang lebih tua dalam hal khalifah yang sebelumnya dan mengakui kebenaran jabatan khalifah pertama, kedua, dan ketiga. Tetapi menurut Syiah, siapapun juga yang mengakui kekhalifahan jibet wa tauhid, yakni sahabat Abu Bakar dan Umar itu jibet, simbol dari berhala, dan tauhid penyesat umat manusia. Oh, itu mereka. Oleh sebab itu, kalau ada Syiah yang sabus sahabah, misui sahabat, itu berarti Syiah yang tersesah. Gampang cara menelitinya. Gampang. Apalagi sabul Aisyah, istri Rasulullah, dipisui, dineraka-nerakakan. Nah, itu berarti Syiah yang bukan Mu'tazilah, bukan Ja'fariyah. Bukan Syiah yang ada di Yaman, yakni Syiah Zaidiyah. Kebanyakan lebih condong ke Ismailiyah, ya, Qaromitoh itu, dan Hulatiyah ataupun Bahaiyah. Jadi ini juga masih menjadi teka-teki dan polemik kita bersama di Indonesia ini. Geopolitik dunia yang berhubungan dengan teritorial, wilayah, dan spiritual ummah, ya, itu juga berhubungan dengan kepentingan-kepentingan pribadi, siasah namanya. Sama saja, semua itu sama dalam hidup ini. Yang tidak memiliki gorot itu hanya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberi rezeki kepada kita ini, kita nyembah Allah atau berterima kasih kepadanya atau tidaknya itu Allah nggak butuh. Tapi kalau umat manusia itu pasti ya ada gorot, kecuali yang benar-benar sudah futuh dalam torekohnya. Pak Imwong, Pak ya, maaf nanya, benar nggak itu kata Bapak kemarin Nabi Adam punya ibu? Nah ini tadi Pak tadi. Nanti akan saya keluarkan semua kitabnya, tapi sabar dululah, pahami dulu dan baca dulu kitab Tafsir Al-Manar juz 4 yang kami sertakan. Nanti ada juz 8 lagi dan ada kitab yang saya simpan lagi. Oleh sebab itu wawasan ya, literasi, referensi, dokumentasi kitab-kitab kita harus kita buka mutolaah lagi gitu loh. Jangan hanya disimpan saja. Jangan hanya pamer kitab 50.000
kitab saya, tapi kamu bisa berbuat apa untuk kemajuan umat yang ada, apalagi bangsa gitu loh. Apalagi bangsa itu. Kalau hanya sekedar data-data itu data tahun berapa kan begitu. Itu juga dijadikan pertimbangan kita. Jadi ada ibunya Nabi Adam itu ada kitabnya. Kalau nggak ada saya kok berani ngomong itu lah ya omongan orang ODGJ lah itu. Jadab itu namanya saya itu nggak ada. Nanti yang penting tetap belajar sampai mati. Tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jadi jangan sampai merasa paling futuh, finish, habis ilmu saya mentok, aku sudah alim, alamah. Lah ini penyakit kita. Kalah dengan Iran. Selain spiritualnya maju, persenjataannya juga maju. Dan mikirkan masa depan rakyatnya betul. Dimakmurkan. Walaupun ada yang tidak suka, itu sudah biasa. Ya, keturunan yang sultan asli mau mengambil kekuasaan, ya itulah begitu. Sejak dulu itu begitu. Sejak dulu itu begitu. Trik dan intrik itu ada, politik itu ada. Oke. Jadi yang jenengan tanyakan, insya Allah jenengan baca dulu kitab yang sudah kami sampaikan. Banyak orang yang menghujat saya itu gara-gara nggak bisa baca atau nggak mau baca. Terus menyimpulkan berkomentar. Lah itu kan ya, inilah kemalasan kita itu di situ. Sama dengan ketika kita mau ngelamar lowongan pekerjaan itu ya. Syaratnya apa? Ya itu laksanakan dulu syaratnya itu. Jangan tanya ketika sudah diberitahu syaratnya sudah sejak lama kok malah tanya lagi, banyak tanya. Nggih enggak apa-apa nggih, belajar ilmu. Belajar dari Iran. Kiainya bukan sekedar menggencarkan pendidikan tahfidz Al-Qur'an, fikih, nahwu, shorof, tetapi ilmu-ilmu nuklir dan sebagainya yang bermanfaat untuk kepentingan mampu menandingi Israel. Nggih, lo harus belajar ilmu. Harus begitu. Lah kita ini hanya berjalan di tempat. Maksudnya bagaimana? Hafidh-hafidhoh kita di Indonesia itu terbesar di dunia. Tapi hanya sekedar hafal saja. Mohon maaf, okay? Isi Al-Quran itu tidak dikembangkan. Al-Quran itu hanya dipandang dari sudut pandang ubudiyah saja. Tidak muamalah, ya, munakahah, ya, secara kamilah semua tidak. Tapi hanya dari sudut pandangnya sendiri. Gitu. Ya mohon maaf saya tidak menyalahkan pondok-pondok tahfidz. Tidak. Saya tidak menyalahkan. Cuma ayo jangan hanya kelas membaca Iqra saja. Tetapi memahaminya, mengaplikasikannya. Jangan sampai kita ini disebut sebagai seperti dalam ayat kamathalil khimari yahmilu asfaro. Khimar atau keledai yang membawa kitab yang banyak ya di punggungnya. Dibawa kitab saya 50.000. Tapi orang ngerti sine apa ora iso maca, apalagi mengamalkannya. Yo ya ora iso. Nggih. Belajar ilmu, lurus Iran mampu mengaplikasikan itu. Ya. Seperti Jepang dulu sebelum Perang Dunia kedua, Jepang itu maju pesat teknologi otomotif dan persenjataannya. Jepang itu. Karena apa? Banyak yang ilmuwan-ilmuwan mereka itu bersinggungan ya dengan orang-orang Eropa yang ilmu-ilmu dari Afronji atau Perancis, England atau Inggris, ya, Italia, dari Irak Abbasiyah sana dikembangkan, dirampas, dibawa ke sana, dikembangkan. Dari peradaban Islam, ya, mulai tahun 1100-an Masehi, ya, perpustakaan umat Islam ya, dihancurkan. Mulai dari itulah kemunduran umat Islam, bahkan sampai sekarang mudah diadu domba, dibentur-benturkan. Nggih, belajar ilmu bagus. Sama dengan begini. Kalau jenengan misalkan sama saya, jenengan tidak boleh menyaingi saya. Padahal jenengan punya
teknologi nuklir, saya juga punya teknologi nuklir. Jenengan harus tunduk pada aturan saya. Yang jenengan nggak mau, wong jenengan seorang yang merdeka. Iran itu juga seperti itu, gitu loh. Diplomasi ya, ayo diplomasi. Tapi saya berhak untuk menggunakan uranium yang kami kembangkan ya untuk kepentingan umat manusia. Ya, misalkan teknologi listrik itu dari kekuatan nuklir, ya, uranium itu kan bisa enak. Maka orang yang tersaingi ya seperti saya misalnya ini akan dendam, tak jatuhkan saya pesaing saya. Kalau bisa seluruh dunia itu yang punya nuklir, senjata sakti luar biasa itu hanya saya saja. Siapa yang berani dengan saya, nggak mau aturan saya, harus saya hancurkan negaranya. Nah, ini kan termasuk tidak adil. Tidak adil. Nah, memang secara hakikat Allah itu menciptakan sebuah negara yang dikuasai oleh neokonservatif di atas parlemennya, yaitu ada Mr. X-nya di situ. Mr. X itulah yang mengendalikan USA. Mohon maaf saya nggak menyebutkan negara namanya. Nanti YouTube itu yang punya itu mereka. Itu mohon maaf. Nanti kami akan di dolar kuningkan nantinya. Begitu. Jadi ini hegemoni lah intinya. Polisi dunia ingin menguasai semua manusia sedunia. Bahkan untuk mengontrol populasi dunia pun itu tergantung saya. Saya lihat 2100 yang akan datang. Populasi manusia di dunia ini akan mencapai 15 miliar. Ini membahayakan kehidupan. Harus ada depopulasi ya. Harus ada yang dibunuhi. Dengan cara apa? Mungkin vaksinasi, mungkin perang, ya mungkin membuat satu kuman ya, penyakit yang menular ya, bagaimana? Itu tergantung saya. Saya itu wakil Tuhan di muka bumi ini ya. Inilah kesombongan itu. Oleh sebab itu, dalam analisa saya, Israel itu tahun 2027 itu akan sirna. Kalau kita kembali kepada surat Al-Maidah ayat 26 lah ya. Mohon maaf ini. Saya tak buka. Ini kan saya kan selalu spontanitas tidak mutolaah terlebih dahulu. Surat Al-Maidah ayat 26 salah. Ya, nanti kalau salah tolong diingatkan. Ayat 26 itu bunyinya, nah ini A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Ini pernah terjadi pada masa Nabi Musa. Sampai Nabi Musa meninggal dunia itu belum bisa menempati tanah perjanjian. Karena apa? Orang Israel itu rewel. Gitu loh. Disuruh masuk ke negeri yang dijanjikan melalui leluhurnya Abraham, ya. Tetap bantah. Selalu bantah ini, bantah itu, bantah ini, bantah itu. Dikasih mana, salwa. Jadi 40 tahun itu terkatung-katung, terlunta-lunta di padang pasir, ya, tanah terbuka, belum menemukan tanah perjanjiannya. 40 tahun, maka setelah itu dihitung lagi sampai zaman-zaman berikutnya. Kalau mulai dari pembantaian Nazi Jerman terhadap pengikut Yahudi ya, yang ada di Eropa, yang di Belanda ya, di Jerman ya, itu semua berarti ya tahun 48-an lah, 1948. Berarti dihitung 1948 sampai sekarang. Berarti ya lebih dari 40 tahun, dan nanti selama 40 tahun lagi akan ada kehancuran-kehancuran. Ya ini sebenarnya sangat disayangkan. Arab itu menguasai daerah Timur Tengah mayoritas, tetapi Israel tidak memiliki tanahnya.
Ini kan persengketaan sebenarnya. Kalau Benyamin Netanyahu itu kembali kepada ajaran leluhurnya, maka seluruh umat manusia sedunia itu harus tunduk kepada Israel dan Tuhan Yahwehnya. Jadi Tuhan itu cuma satu, Yahweh saja. Tuhannya umat Islam itu Allah itu nggak mau mengakuinya. Walaupun itu sama-sama Tuhan Abraham. Tapi tidak mau mengakuinya. Apalagi Sang Hyang Widiwasa misalkan. Menurut orang Nusantara misalkan. Nah, tidak bisa mereka mengakui. Itu kesombongan Israel. Itu seperti itu. Rewel terus. Rewel dan rewel. Yang akhirnya dihukum oleh Allah. Nanti jenengan buka ayat 26 surat Al-Maidah, qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasikin. Ya. Mereka akan menggembara kebingungan di bumi. Kan sekarang terbukti ribuan yang sudah mengungsi di bukit-bukit ya, gara-gara takut. Ya. Wajah kota Haifa, Askedot, Askelon, Bethlehem ini masih aman, ya, karena masih dalam wilayah Yerusalem. Terus yang Tel Aviv, ya, atau Tel Avivnya itu sudah porak-poranda. Perlu waktu lagi untuk bangkit dari keterpurukannya. Nanti korbannya ya kita-kita. Jadi kita ini termasuk, mohon maaf, bangsa yang lemah. Ketika ada konflik di satu tempat, kita tidak mengantisipasi sebelumnya, misalkan Selat Hormuz ditutup oleh Iran, ya, maka akan ada imbas, BBM naik. Kita mau tidak mau tetap kena imbasnya. Bagaimana supaya tidak kena imbasnya? Nah, kita ini belum waspada. Kita masih gegeran dengan masalah korupsi, ya, gegeran dengan saudara. Pak Gavin, G tambah si A, cucu Ubed Al-Gedabrus. Memang ada misi dan visi yang ya lebih cocok orang Syiah itu kan memilih orang-orang Ba'alawi yang ada di Indonesia. Karena memang orang Ba'alawi kan kulino Gedabrus, jadi sama gitu. Jadi sama gitu. Pak Rai, hati-hati, Syiah laknatullah pandai bertakiyah seolah peduli Islam, peduli Palestina. Nggih, memang kita berhati-hati dan waspada Pak Rai. Cuma kita melihat kenyataan yang ada. Ternyata kan ya beranilah ya menguji coba senjata jelajahnya, kan begitu. Roket rudalnya. Nah, tidak hanya ngomong saja, karena memang sudah dipersiapkan sejak lama. Tetap kita jangan sampai terpedaya. Kita harus waspada. Di satu sisi, justru orang-orang Syiah di Indonesia ini mengambil kesempatannya. Kesempatan apa? Mengambil simpati kita. Oh, itu loh, delok negara-negara yang beraliran Sunni. Mana? Ya ini negara yang kita tuduh Syiah ternyata jelas terbukti. Oleh sebab itu mari ikutilah ajaran Syiah. Nah, ini termasuk bagian daripada propaganda. Kita harus waspada Pak Rai. Takiyah itu ada. Takiyah itu ada, kamuflase itu ada, tetapi tetap kita waspada. Ya, waspada. Nggih, Pak Rai. Mang Ucup, saya asli cucu Adam Kang Gavin nggih, Pak. Ban Vol Siwak. Pak Yai, kalau Ba'alawi keturunan Abraha ada hubungannya, karena Abraha itu gelarnya adalah Al-Habsyi dan Ba'alawi itu juga ada yang bermarga Al-Habsyi. Jadi Abraha Al-Habsyi itu marganya. Lah, Ba'alawi juga ada yang Al-Habsyi. Sama. Pak Ahmad Wafi, dan Singmun di kampung Nenda saya ke-11 dan ada Masjid Al-Husaini. Kita coba mempelajari pemikirannya Gus Dur. Gus Dur itu mampu menganalisa perkembangan politik dunia, di antaranya masalah Republik Rakyat Islam Iran ini sebelum berdirinya. Karena masalah Syiah Imamiyah itu kan ya sebenarnya bedanya itu di masalah imamah saja. Kalau boleh ditarik ke Indonesia, justru orang NU itu lebih Syiah daripada Syiah. Mohon maaf. Tapi bukan Syiah yang Imamiyah, tapi Syiah yang tanpa Imamiyah. Itu Nahdlatul Ulama. Contoh misalkan ini kan besok kan
tahun akhir ya kan, akhir tahun, ya kan. Nanti mulai dari bulan Muharram itu sampai Asyura sampai Arba'in itu orang Indonesia itu ya banjaan sama, ada jenang putih, jenang abang, ya. Memperingati Asyura itu dari Sunni dan Syi'i bisa juga, bisa juga. Jadi pandangan moderatnya Gus Dur itu luar biasa. Tetap harus waspada, harus waspada. Nggih, nggih, begitu nggih. Jadi saya kembali ke tahun di mana Israel berdirinya dan makmur ya negerinya gara-gara politik luar negeri yang luar biasa mencengkeram semua negara, lalu pembangunan fasilitas yang ada di sana itu luar biasa mengalahkan Indonesia perkembangannya. Padahal Indonesia ini negara tua ya lebih duluan merdeka daripada Israel, tetapi tetap kita ini kalah karena mereka penduduknya hanya 10 jutaan saja. Lah kita ini setiap tahunnya bertambah, tapi SDM-nya berkurang. SDA-nya melimpah, tapi malah nambah hutang. Lah iki piye to? Ya ini namanya SDM kita yang rendah. Oleh sebab itu literasi ya kita tingkatkan, begitu juga kapasitas memori itu banyak hujatan itu sebuah tantangan bagi kita. Ya itu tadi dijak mikir bareng kayak tadi yang tambah ilmu itu. Pak Baem Wong, Pak ya. Ibu Nabi Adam siapa sih namanya? Lupa saya. Nah, Pak Baem Wong ini belajar terus, ikuti channel kita bersama ini. Ngaji terus nanti akan ketemu. Nanti akan kami beritahu. Walaupun sudah ada yang kami beritahukan ke panjenengan, ke khalayak umum bahwa ibunya Nabi Adam namanya ini, namanya itu. Ya, saya kasih tahu. Tapi ada dasarnya. Orang ngomong itu nggak boleh cuma ngomong jeplak tok. Itu nggak bisa. Harus ada dasar buktinya. Dari mana? Nggih Pak Baem Wong, nggih, sabar. Termasuk di antara rumus belajar itu adalah wastibarin wabulgotin ya ala la tanalul ilma illa bisittatin saumbika majmu'iha bibayanin dzukain wa khirsin wastibarin. Ini wastibarin ini sabar. Wabulgotin wa irsadi ustadin wa tuli zamanin. Jadi ambillah yang nomor 6 sama nomor 3 ini. Wastibarin sama tuli zamanin ini. Ambil yang ini dulu sementara. Nggih, sabar itu yang sabar. Ikuti dulu channel kita bersama. Channel yang luar biasa dan biasa di luar. Pak Ahmad Amin, hati-hati jangan terkecoh dengan bertakiyah kaum Syiah nggih. Waspada itu tadi. Tapi tetap lihat kenyataan yang ada nggih. Jangan sampai ingkari, nanti jenengan ingkari, jenengan tidak bisa berbuat apa-apa, hanya nyumbang berapa rupiah saja. Tapi justru yang bisa membalaskan doanya Muslim Gaza itu siapa? Ya Ali Khomeini, Ayatullah ini. Beliau bahkan sempat mau menyatakan seandainya saya dibunuh ya, saya sudah tua, buat apa hidup ini? Dan yang bisa kita ambil hikmah di Iran sana, orang-orang Iran yang mengaku sebagai Sayyid dan Syarif itu hidupnya sederhana, lebih mendahulukan jamaah dan umatnya. Ini yang luar biasa, beda dengan orang Indonesia. Mengaku sebagai Habib Sayyid Syarif, minta disembah oleh pengikutnya, beda. Jenengan lihatlah beliaunya ini, ya. Jenengan lihat juga mantan presiden Iran beberapa tahun yang lalu, ya, siapa? Mahmud Ahmadinejad. Itu mobilnya itu mobil Peugeot 504. Mobilnya itu mobil kuno. Ya, biasa kalau tidur ya melungker kayak santri lah ya, nang masjid dengan melungker biasa. Enggak ingin difasilitasi oleh negara. Luar biasa enggak? Sederhana. Jadi saya di Iran itu beda. Beda dengan yang ada di Indonesia. Jadi saya palsu nih. Mohon maaf. Mohon maaf gitu. Nggih, begitu. Jadi Pak Rai, Pak Alawi dan Syiah bagikan di belah dua, bukan nganu di belah dua, bagikan pinang. Ya ada kemiripan. Memang kan ya anggota dan jenengan lihat ABI Ahlul Bait Indonesia itu siapa? Ijabi walaupun ketuanya dulu almarhum ya
Kang Jalal ya. Sekarang kan penerusnya ya rata al atas. Coba jenengan lihat. Oh, karena bisa mencairkan dana dari sana. Gitu loh. Kalau Iran itu kuat senjatanya bisa menguasai politik hegemoni dunia, baik di sisi spiritualnya, ya, sisi siasahnya. Oh ya, kita akan kena sama saja. Oleh sebab itu, kenapa Saudi Al Arabiyah itu ya hati-hati juga. Karena memang dari segi persenjataannya harus mendekat ke USA-nya. Pak Ahmad Amin, hati-hati jangan terkecoh. Fatimah Meka Official, Pak Alawi agama Syiah banyak bangga mereka. Pak Susilati setuju, sepakat untuk ilmu pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Matur suwun Pak Susilati. Alexander Javasking, kalian jangan menjelekan Syiah, coba lihat dari kalangan kalian sendiri. Son horek kesurupan bokep tua. Pak Alexander Javasking ya, kita ini juga jangan mengaku paling baik. Ternyata Pak Alexander Javasking, bener memang son horek itu, walaupun dilarang ya. Tapi memang dorot ya, jantung berdebar. Bisa memecahkan gendang telinga dan kaca-kaca. Ya, terus masalah bokep ya tua. Ini masalah yang paling besar sekarang ini adalah generasi milenial kita ini. Jadi ulama-ulama kita itu kurang peduli ya. Mohon maaf ya. Yang dipikirkan itu apa ya? Saya itu kadang-kadang heran. Tidak mau di zona tidak nyaman dan aman. Memilih zona aman saja. Dalam arti ayo sekarang ini penyakit masyarakat kita itu menjangkiti generasi milenial. Kita banyak yang sudah kena pengaruh miras, pergaulan bebas, dan pergaulan antar sesama jenis, ya. Belum lagi kriminalitas, ya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Pak Alexander Javasking, untuk introspeksi kita juga. Son horek, kesurupan apa ya? Kesurupan juga, Pak Baemong ya, nanti Pak Baemong ini penasaran nggak bisa tidur ini. Aman, jangan simak terus. Ngaji itu selain syaratnya 6 itu tadi 2 saja, istibarin sama tuli zamanin. Pak Suntoro, sahyang adama, ada, tergantung itu tadi, tergantung. Pak Aditya Warman, mohon izin nanya Yai, Nabi Adam dulu masa kecilnya disunat atau tidak disunat Yai? Nah, ya disunat juga, ya, karena Nabi Adam itu juga manusia yang mendapatkan syariat dari Tuhannya, suhuf namanya, walaupun tidak berupa kitab suci seperti agama-agama samawi Abrahamiknya, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ya. Keturunan Nabi Ibrahim kan Bani Israel dan Bani Ismailnya, enggak. Tapi ada suhuf Idris, suhuf Sis, suhuf Adam untuk menata aturan dari Tuhan untuk dilaksanakan oleh umatnya nabi-nabi itu. Nabi Adam itu nabi dan rasul pertama dari kalangan umat manusia yang utama. Gitu kan enak. Gampangnya itu begini loh, misalkan nggak mau menerima konsep yang saya tawarkan, wes enak saja. Bagaimana enaknya? Sebelum Nabi Adam itu manusia purba, gitu aja cukup sudah. Nggak usah itu Homo erectus atau semi sapien, wah enggak. Kalau diajak mikir ya berat-berat nggak mampu atau ya saya kan coba saya ingin mengangkat, membuka, mengupgrade ya kapasitas memori kita bersama. Kalau nggak begini kan nanti nggak ada perubahan kemajuan untuk ke arah SDM kita gitu. Pak Adi Priyatno, Pak Alawi punya senjata pegang pacul Yai. Pacul apa? Pegang pacul. Barang papat aja nganti ucul. Nggih. Pak Saijo Rohmat, maaf numpang tanya Pak Yai Nur ya. Disiplin ilmu yang paling dikuasai yang mana? Saya itu bingung, ingin menanggapi fitnah pihak yang tidak cocok dengan Pak Kiai. Nggih. Disiplin ilmu. Lah inilah kelemahan umat Islam. Kelemahan di dalam dunia akademik kita. Kalangan akademisi kita itu setelah lulus SLTA itu diarahkan ke fokus jurusan, fakultas tarbiyah, fakultas dakwah, fakultas usuluddin, fakultas adab, ya. Nah ini akhirnya tidak menguasai selain dari fan jurusannya. Nah, ini kan justru mengkotak-kotak keahlian umat manusia. Di kalangan pondok pesantren itu sebenarnya kalau pondok pesantrennya itu kiainya
alim alamah pasti akan mencetak santri menjadi semua yang penting bermanfaat untuk sesama, agama dan bangsa. Gitu, Pak Saijo Rohmat. Nah, misalkan masalah kedisiplinan, misalkan ini ada yang protes itu, lah inilah kadang-kadang kita itu kelemahannya itu di situ. Itu profesor apa, doktor, jurusan, ini. Google itu apakah memiliki gelar apa atau siapa? Enggak, semua bisa. Jangan tanyakan ke situ, ada. Lah kita harus bisa semua ya dunia akhirat, begitu loh. Jadi Pak Saijo Rahmat ini mau membela saya misalkan ya, belalah yang benar. Kalau yang salah jangan dibela. Kalau belum bisa membela secara benar ya diam saja dulu. Seperti Bu Zain Zeta itu diam saja dulu. Itu wait and see saja. Menunggu dan melihat perkembangannya. Gitu nggih. Yang penting tetap ayo belajar bersama. Misalkan untuk disiplin keilmuan ya. Loh, kita ini ya dikasih oleh Allah memori yang bisa memuat semua ilmu yang ada. Tergantung kemauan kita. Gitu. Jadi kenapa kok kadang saya menyinggung masalah ilmu hikmah? Ya saya pernah belajar ilmu hikmah. Ilmu teknologi ya saya juga belajar ilmu teknologi. Ilmu perkantoran ya saya juga orang kantoran. Ilmu kekiaian kepesantren ya saya juga orang pesantren. Ayo bagaimana? Ilmu sosial jaga saya juga berkiprah dalam bidang sosial loh. Dalam dakwah syariah semua ya kita harus menguasai walaupun tidak sepenuhnya. Jangan dikotak-kotak sama seperti Snogogronya dulu dalam melemahkan perjuangan bangsa. Kiai ulama itu gak perlu belajar politik, wis urusan agama itu tok wae. Lemah, ditekan dari atas ke bawah, tunduk semua, pasrah. Gitu nggih, Pak Saijo Rahmat, nggih, terima kasih atas pembelaannya. Ini nambah fitnah pihak yang tidak cocok nggih. Orang yang menfitnah saya itu kemungkinan masih belum luas secara wawasan dan literasinya. Itu saja. Tapi sudah mau dan berani menyimpulkannya. Nah, gitu nggih. Insya Allah. Saya salahkan saja. Misalkan saya salah ya salahkan. Nggih. Nggih. Jadi Pak Muhammad Toirai bener sih, setuju nggih. Nggih. Pak Bambang Nuryanto, maaf Kiai. Paham saya, ilmu itu akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga kita diwajibkan untuk menggalinya. Enggih Pak Bambang Nuryanto, enggih. Begitu memang. Rumus ilmu itu begitu. Di mana manusia itu ada di tempat dan di zamannya. Dia mampu untuk mengembangkan dan menyesuaikannya. Yang dibutuhkan oleh umat manusia itu seperti apa. Seandainya saya berada di Iran, saya harus belajar ilmu subatomik. Kalau insinyur nuklir di Indonesia nggak berguna karena Indonesia nggak punya lisensi ya mengembangkan tenaga nuklir itu. Wong di Gunung Muria mau ada pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir saja sudah diprotes oleh warganya. Khawatir kebocoran ya kan itu sudah mulai tahun berapa itu? Di Gunung Muryopodo, Rahtawu, Kudus itu, perbatasan di Jepara itu sudah ada rencana sejak Orde Baru dulu, ya sampai diteruskan Pak Habib itu mau ada pembangkit listrik tenaga nuklir. Ya. Sama dengan ketakutan kita ketika dari kompor dirubah menjadi gas. Wah jangan gas ini meledak. Nah, kita hanya melihat sisi negatifnya, kecelakaannya saja. Positifnya tidak kita pertimbangkan. Nggih, begitu nggih. Pak Herlin Hers, tanya Pak Yai, apa benar gaji saintis seperti Ibu Seina sekitar 25 juta pada waktu itu? Nggak sampai. Dr. Sugeng Sugiharto itu golongan berapa? Golongan 3. Itu diturunkan 2 golongan. Gajinya berapa? Nggak seberapa. BRIN itu sekarang kan di bawah presiden langsung, nggak di bawah Menristek ya kan. Harusnya berani menggaji tinggi tetapi harus ada target-target tertentu. Dalam hal penelitian dan pengembangannya. Indonesia ini kekurangan dana untuk penelitiannya dan pengembangannya. Kadang penelitian saja, wis pokoknya dananya cair, wis mandek di situ. Pengembangannya wis biarkan saja lah, nanti ganti pejabatnya kok. Lah begitu, itu Indonesia kurang kuat menghadapi tekanan yang ada.
kepingin di zona aman dan nyamannya. Nggih. Pak Masda, Bu Masda Falihah, apapun kitabnya kalau bertentangan dengan Al-Quran pasti yang benar adalah Al-Quran. Contoh, Nabi Adam nggak punya ibu, kalau ada yang lainnya punya ibu berarti lain itu salah titik. Lah, kalau sudah mengatakan titik, nah ini berarti nggak mau open minded, tidak mau terbuka. Nggak mau kemungkinan itu ada. Ya. Pokoknya, nah pokoknya itu berarti gampang dipengaruhi oleh orang tidak merdeka, pemikirannya, tindakannya. Ibu Masda Falihah, buktikan ke saya, kalau di dalam Al-Quran itu ada bahwa Nabi Adam, ya, itu, ya, tulang rusuknya diambil satu, diciptakanlah Hawa. Ada nama Hawa di Al-Quran, buktikan, ya, buktikan. Nggak pernah dan tidak akan pernah ada. Itu hanya penafsiran. Mufasir, penafsiran itu berdasarkan penelitian dan kesimpulannya sesuai dengan kapasitas zamannya dan makan letak lokasinya dan juga kemampuan dalam analisanya. Al-Quran itu bagaikan kaca cermin. Kaca yang kita bisa berkaca memandang diri kita. Jangan salahkan Al-Quran, tapi salahkan diri kita. Kalau kita memandang Al-Quran itu dengan pandangan yang sempit, ya, bukan Al-Qurannya yang sempit, kita yang sempit wawasannya, memori pemikiran kita itu terbelakang. Jadi masakan dengan katakan titik, ya berarti ora usah ngaji wae, ora usah belajar lagi. Rasulullah sudah memberikan isyarat bahwa ngaji itu sampai mati, ya. Orang sampai jadi kiai, orang sampai jadi profesor atau menjadi pokoknya paling pinter gaisa. Nggak bisa seperti itu. Jadi kalau misalkan berarti itu salah titik. Menafsiri Al-Quran itu pertama dengan Al-Quran. Ya, cari ayat pembanding lainnya. Nabi Isa itu sudah meninggal dunia, nggak perlu ditunggu kehadirannya. Siapa sing ngendika? Al-Quran. Ya dulukan Al-Quran. Jangan dulukan hadisnya. Hadis itu ada yang kalimatnya kalimat majazi, bukan hakiki. Begitu. Bu Masda Falihah. Nggih, kitabnya kalau bertentangan dengan Al-Quran pasti bukan. Itu bertentangan dengan penafsiran saja. Itu aja. Jadi bukan Qurannya yang bertentangan. Dulu itu kan ada kasus Quran makhluk, ya kan. Banyak ulama-ulama yang dibunuh. Itu gara-gara apa? Pemikiran sultannya itu yang terbelakang. Sekarang zaman era kemerdekaan berpikir dan berpendapat, ya. Mana hujah yang paling kuat? Dahulukan, kedepankan, tampilkan. Akan mengalahkan hujah-hujah yang lemah di bawahnya nanti. Begitu caranya. Gitu loh. Ini ingin meningkatkan. Oh, saya kemarin itu dihubungi Syarif Abbas Bilyahsi, ya, atau Gus Abbas Buntet, mendukung. Beliau ketua PWLS Pusat kan, ya. Yai, saya itu S3 saya itu tafsir Quran. Saya suka dengan pemikiran dan wawasan panjenengan. Oh, enggak, ya. Ya, mohon doa dan pangestunya. Guru saya Pak Yai Joko Samad itu juga begitu, mendukung. Kalau nggak mendukung, jangan. Umat manusia itu beda-beda kemampuannya, nggak perlu disampaikan hal-hal yang seperti itu. Zaman dulu, ini nggak tambah umat Islam Indonesia goblok lagi, kembali ke belakang. Itu dulu menakut-nakuti seperti itu. Ya sama dengan awas, jangan menggunakan handphone, bahaya, dosanya banyak itu. Kenapa? Isinya handphone itu coba orang-orang telanjang. Terus penipuan, ada WA itu, ya kan. Padahal kita tidak melihat manfaatnya handphone, ada aplikasi YouTube yang dapat kita jadikan sebagai sarana ngaji bersama. Nggih, begitu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf saya tak membacakan tulisan panjang. Pak Hari Agus. Wonogiri nderek ngos yai mugi yai karete norya pinaringan kawilujengan katentreman ugi karahayon amin. Nggih, ini kan bahasa Jawa kromo inggil. Saya terjemah ke bahasa Indonesia. Nggih. Wonogiri ikut menyimak ngaji yai. Semoga Kiai KRT Norahya diberikan kedamaian, kebaikan, dan ketentraman. Juga
diberikan perlindungan. Amin. Nah, bahasa Jawanya saya terjemah ke bahasa Indonesianya. Karena yang menyimak dari Malaysia, dari Brunei, dari USA, nah, dari Korea juga. Nggih, matur suwun. Terima kasih Pak Narso Ekling. Pak Basir, apakah benar Ali Khomeini itu duriyah Rasulullah Pak Kiai? Ada yang mengisbat. Sarip Anas Al-Qutbi itu saya memiliki 6 Nakobatul Ashraf dunia yang mengisbat beliaunya. Tapi saya nggak percaya kalau beliau itu duriyah Nabi kita. Kalau Said Amin Al-Qutbi Mekah itu benar, itu duriyah asli Rasulullah Al-Hasani. Tapi kalau Sarip Anas Al-Qutbi, Sarip Ihab Al-Qutbi itu walaupun ada syahadah dari Nakobatul Ashraf kelas dunia, ya gimana lagi? Loh, saya kitabnya punya. Nggak nyambung bagaimana? Kalau toh misalkan mau disambungkan ya silakan ayo tes DNA. Nah, gitu. Nggih Pak Basir. Jadi Ayatullah Ali Khomeini ini ada yang mengisbat nasabnya nyambung sampai Rasulullah. Tapi setelah saya teliti dari marga Khomeini itu dulu dari India, agamanya Hindu. Pindah ke Khurasan, ya ke Iran sekarang ini, akhirnya memeluk agama Syiah. Itu. Lalu yang Imam Khomeini yang melakukan revolusi, ya, lalu mendirikan sebuah negara republik, ya, revolusi rakyat Iran itu. Nggih. Jadi beliau ini sebenarnya walaupun toh ya bukan duriyah Nabi kita yang asli ya, tapi kiprahnya jelas beliau berani lah. Sak wani-wanine wong sak donya lho. Ayatullah Ali Khomeini ini, gitu loh. Kita lihat kenyataannya saja lah. Masalah takiyahnya itu nanti belakangan saja. Nggih Pak Basir, nggih. Pak Agus, Assalamualaikum Pak Indra. Semoga Pak saya selalu amin. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sensita, Assalamualaikum Pak. Bagaimana cara mengenali sesat atau tidaknya suatu paham? Menfilter, menyaring, menyimpulkan benar atau tidaknya suatu paham itu dia sendiri harus paham. Harus paham. Kita jangan menjadi hakim ya. Langsung memutuskan tanpa mempertimbangkan, ya, terus langsung titik salah, Yai Nur Ihya sesat, neraka. Ya apa bedanya dengan ISIS? Apa bedanya dengan LDII? Mohon maaf, apa bedanya dengan Salafi jihadi, bukan Wahabi, atau Wahabi yang jihadi? Wis pokoknya enggak, Quran, hadis semua sesat, tahlilan sesat, maulid Nabi sesat. Enggak ada dasarnya, itu bid'ah. Wa kullu bid'atin kul ini. Kul. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Apa bedanya itu nanti? Sama saja, akan fanatik buta. Lah inilah pentingnya kita ini berwawasan, luas kebijaksanaan. Nggih, Bu Zainzita, suatu paham yang berkamuflase, baik Syiah, Wahabi ataupun paham yang lain, mohon penjelasannya, syukron. Nggih. Wahabi itu juga ada yang benar dan ada yang salah. Jadi seharusnya misalkan nggih, Dek Gus Sani itu ya, kalau memang mau menyerang Wahabi, ya saya dukung. Kok malah saya diserang? Lha iku piye to iki? Itu namanya taktik kadal-kadalan itu jenengi. Harusnya itu serangan Wahabi itu luruskan sesuai dengan kemampuan analisamu. Jangan saya yang bukan Wahabi dengan tuduh saya Wahabi. Saya mengambil dalil dari Qola Ibnu Taimiyah. Oh Wahabi, wah kurang wawasanmu. Romo Kiai Haji Ali Maksum, Ketua PBNU dari Al-Munawwir Kerapiak Yogyakarta itu mengambil dawuh dari Imam Ibnu Taimiyah ini tentang ihda'us thawab, membaca Al-Quran, tahlilan, thawab ganjarannya dihadiahkan kepada almarhumah, sampai Imam Hambali sendiri mendukungnya. Ibnu Taimiyah mendukung, lalu Ibnu Taimiyah difitnah. Pokoknya krungu namanya Ibnu Taimiyah itu sesat. Krungu jenenge Al-Utsaimin buta, sesat. Nah, jangan bencilah segala sesuatu, sekedarnya saja. Bahasa hadisnya itu kan begini nggih. Abghid baghidoka haunam ma asa ayyakuna habibaka yauman ma wa ahbib habibaka haunam ma asa baghidoka yauman ma. Lah kan sih jelas kan hadis Kanjeng Nabi itu.
Kenapa kita membenci berlebihan? Bencilah dan cintailah segala sesuatu itu sekedarnya, objektif lah. Jangan berlebihan. Nggih. Pak Mas Dafailah, apapun kitabnya kalau bertentangan dengan Al-Quran lah, ini namanya nanti akan menjadi fanatik-fanatik buta. Dancing and Moon, Bang Wafidah, bukan hal aneh karena di wilayah Sunni mayoritas Syiah akan membuat dirinya supaya eksistensinya diakui. Nggih, nggih. Syi'i atau Syiah itu juga mempunyai akidah. Akidah Islam yang benar itu ya mereka. Padahal sebenarnya ya banyak yang salah. Lah Sunni juga begitu, optimisnya berlebihan. Selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, hadisnya Kanjeng Nabi kan jelas. Ada 73 golongan yang selamat itu cuma Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang 72 itu neraka semua. Lah rumangsamu neraka nggone kono swarga nggone bapake dhewe piye ya ora, ya enggak begitu. Itu namanya fanatik buta itu. Nggih, ngawur ya saja. Nggih, begitu nggih Bu Senzita nggih. Jadi kita harus paham bagaimana waspada dalam memahami kamuflase atau takiyah mereka itu kita tetap itu tadi ihdinas siratal mustaqim ya. Tunjukkanlah kami ya Allah ke jalan yang lurus, tetap istiqomah kita jiwai bacaan surah Al-Fatihah dalam ayat ini. Ihdinas siratal mustaqim ini. Nggih insyaallah nggih Bu Senzita dari Pamekasan. X41. Bukankah alam semesta berikut isinya mula-mulanya dari zat atau materi, lalu jadi reaksi kimia, kemudian lahir biologi darinya. Lantas materi atau zat dari mana asalnya? Jadi jika bumi hancur, apa alam barzah masih ada? Alam barzah itu tidak terikat ya dengan alam dimensi 3 yang kita huni bersama. Tetapi ketika langit dan bumi masih ada, disitulah drama kehidupan manusia, surga dan neraka masih tersedia. Berikut barzah alam penantiannya. Kita belajar dulu ilmu lintas dimensinya. Insya Allah nanti ketemu Pak X41. Jika bumi hancur dan alam barzah masih ada, nanti akan kami bahas kitab karya Syiah Ibnu Babaweh yang sebagian juga diakui oleh ulama sunnah tentang konsep daripada menakwili ayah afa'ayina bil kholqil awal. Nanti akan kami bahas itu. Insya Allah nggih Pak X41. Bahwa Allah ini sudah berkali-kali mengkiamatkan bumi ini berikut penghuninya dan membangkitkan lagi generasi setelahnya. Kenapa bangsa umat manusia primitif yang ada khususnya di Indonesia, suku Gayo Aceh dari Lamreh itu menggeser ke arah selatan ya, menempati gunung-gunung yang ada. Karena apa? Dulu itu sudah mendapatkan isyarah dari leluhurnya, jangan mendekati keramaian kota-kota karena kerusakan pertama kali itu dari kota-kota besar. Menyingkirlah ke gunung-gunung dan tempat-tempat hutan-hutan lainnya, sama seperti suku Dayak yang ada. Sama seperti suku Kalang yang ada di Jawa. Itu menyingkir dari keramaian. Karena apa? Dulu Indonesia Nusantara pernah dikiamat kubrokan. Yang hancur itu ya perkotaan. Oleh sebab itu kalau kita mau aman, nyaman ya ayo hijrah ke hutan-hutan. Nggih, begitu Pak X41. Jika nanti madamatis samawat wal ard kuncinya. Langit dan bumi masih ada, berarti drama kehidupan manusia akan terus ada. Nggih. Sampai miliaran tahun yang akan datang. Nggih, Pak X41 nanti kita bahas lagi nggih. Pak Nurhadi, Siratal Mustaqim apakah jembatan yang dipasang di atas neraka jahanam Pak Yai? Siratal Mustaqim itu kembalikan dulu ya ke akar ayatnya, ihdinas siratal mustaqim. Aidinul Islam yang berhaluan petunjuk dari Allah yang diberikan kepada para nabi, para syuhada, ya, para salih, ya, termasuk yang diterangkan sendiri di dalam suratul Fatihah itu, ya, yakni alladzina an'amta alaihim itu jelas. Siratal ladzina an'amta alaihim itu siapa? Mereka ya minan nabiyyin wasyuhada wassolihin, mendapatkan petunjuk, ya, penerang
dalam kehidupan dunia sampai akhiratnya. Lah, Shiratal Mustaqim itu kebanyakan umat Islam yang awam memahami sebagai jisrun atau jembatan yang dipasang di atas neraka jahanam. Lah, kita memahami dari sudut etimologi dan terminologinya Shiratal Mustaqim itu. Kita gabungkan keduanya menjadi satu, lalu ini akan kita simpulkan bersama bahwa Shiratal Mustaqim itu adalah akidah syariah agama Islam kita yang harus kita jaga selamanya sampai mati kita husnul khotimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lah, memelihara akidah Islamiyah ini kan sulit dan beratnya luar biasa. Oleh sebab itu kita harus senantiasa membaca surat Al-Fatihah ini, ihdinas siratal mustaqim khususnya. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus ya Allah. Bukan berarti selama ini jalan kita sesat, bukan. Tetapi jalan lurus yang sudah kita tempuh bersama ini tetap dijaga dari keplesetannya oleh Allah Ta'ala dengan doa-doa kita. Ketika seorang ulama, santrinya luar biasa banyaknya, di umur 60 tahun nyabuli 5 santrinya, masuk penjara, berarti kepleset dari Shiratal Mustaqimnya. Jadi bukan berarti ini jembatan, ini api, terus kepleset jatuh ke jahanam sini, ya enggak. Itu sirat yang lain, nanti bahasanya di tema yang lain saja. Jadi Shiratal Mustaqim itu bukan sirat yang kita pahami ada jembatan titian yang katanya ya lebih tajam daripada pedang, yang lebih kecil daripada rambut di belah 7. Lah itu kan kiasan-kiasan saja sih. Sebenarnya hidup kita ini juga begitu. Kita menjaga supaya kita hidup ibadah istiqomah, mati husnul khotimah, ini kan ya sulit luar biasa. Godaannya kiri, kanan, depan, belakang, yang tidak bisa itu dari atasnya. Setan itu akan menggoda kita selama kita masih ada. Itu luar biasa mempertahankan Shiratal Mustaqim ini loh. Agama Islam yang leres dan lurus ini, itu Shiratal Mustaqim. Lah, jika kita jatuh, ya percuma, su'ul khotimah. Kadang kejatuhan itu atas kesengajaan atau memang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Gara-gara kita yang kurang baik, lurus niatnya. Sama seperti begini loh. Saya ambil contoh kecil saja. Mau hari raya, dilalah, biidznillah, ibu-ibu loh nggak pernah melakukan pencurian. Delalah itu yang ngutil loh. Ngutil susu itu cuma berapa sih harganya? 70.000 lah, 100.000 susu kotak, ya, SGM lah misalkan ya. Lalu ditangkap, ya di penjara, nggak berhari raya di rumahnya, berhari raya di dalam penjara. Ya, ini termasuk kepleset, ya, dari Shiratal Mustaqim masuk ke neraka jahanam. Itu, ini yang mudah dipahami oleh semuanya. Nggih, Pak Suntoro, Roket Mukodam, Pak Muhammad Thohir, Pak Kiai, bukankah Nabi Adam diciptakan dari tanah 60 macam warna tanah? Mungkin itu Adam duriannya Nabi Adam alaihissalam kali ya. Ya enggak, ini Pak Muhammad Thohir ini masih mau meneliti. Ya ini yang open minded. Enggak, kita ini belajar. Orang yang masih belajar walaupun salah itu diampuni oleh Allah yang Maha Rahmah. Enggak. Saya mau habis ya. Sebentar ini pas sebentar. Subhanallah, Pak Nurhadi, Pak Gavin, Pak Samsul Arifin, untuk penulisan ulang sejarah Indonesia oleh Bapak Fadlizon dengan pembelaan Habib Balawi. Ini pun bermenjadi. Nanti kami akan menghubungi Romo Yai Syarif Rahmat, Raden Syarif Rahmat. Pak Joko Samad, assalamualaikum Bapak Kiai Nur, waalaikumsalam. Saya benar-benar tidak paham ajaran Syiah atau Wahabi. Hanya setahu saya kalimat Muslim itu dengan arti dalam menjalankan hidup wajib serah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan Al-Baqarah ayat 132. Nggih. Nggih, memang garis besarnya seperti yang Pak Yai Joko Samad sampaikan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Secara etimologi muslim itu kan dari kata-kata fi'il isim fa'il ya, dari mandi aslama yuslimu islaman, fa huwa muslimun wa dzaka maslamun ya. Jadi muslim itu orang yang berserah diri.
ketika dia hidup mengakui inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Berarti dia sudah muslim. Lah entah itu Wahabi atau Syiah, yang penting dia sudah i'tiqadnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, terus penyerahan dirinya totalitas kepada Allah, ya berarti sudah seorang muslim. Nggih. Artinya dalam menjalankan hidup wajib serah diri pada Allah sesuai dengan Al-Baqarah 132. Tak buka nggih, Hamid. Surat Al-Baqarah ayat 132. Ini kan amanah ya. Mohon maaf tadi enggak menyiapkan sebelumnya. 132 surat Al-Baqarah. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, keturunannya. Demikian pula Nabi Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, berarti ya itu memegang teguh siratal mustaqim itu tadi. Ya, nah agamanya Nabi Adam ya muslim, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Musa itu bukan Yahudi. Nabi Abraham itu juga bukan Yahudi, muslim semua sampai kita masrahkan diri. Dari suku apa saja. Ya, muslim menyerahkan dirinya sepenuh hati ya dan ragawinya kepada Allah Ta'ala. Itu masuk di pesan tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sama seperti di dalam khutbah Jum'ah yang selalu dan wajib disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Biasanya kan seperti itu. Nggih, Pak Yai Joko Samad, nggih, betul Pak Yai Nur ya, serah diri itu bukan berarti tidak memikirkan dunia atau gampang ditipu dengan khurafat-khurafat, karena kita mencari pahala atau berbuat dosa juga adanya di dunia ini. Nggih. Nggih, bukan berarti dengan pasrah diri totalitas sih, tanpa menggunakan akal pikiran kita, ya tidak. Kita dikasih oleh Allah kemampuan untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batilnya. Jadi Allah memberikan kesempatan kepada kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita harus berusaha dan berdoa. Tidak boleh pasrah kepada Allah Ta'ala saja. Ora usah ibadah, pokoknya ini ditakdir ahli swarga yang mlebu swarga. Ya jangan begitu. Walaupun ahli neraka nek takdiri ahli swarga ya walaupun melakoni dosa ya ora apa-apa. Ya jangan begitu, tidak bisa seperti itu. Nggih. Nggih, demikian nggih matur suwun Pak Yai Joko Samad yang telah ikut serta meramaikan live streaming malam hari ini, dan kawan-kawan semua yang belum sempat terbacakan, Pak Sugiono, Pak Ahmad Wafi, Mang Ucup dan lain sebagainya, semuanya mohon dimaafkan jika ada yang masih belum sempat kami bacakan. Insya Allah di lain waktu kita tetap ngaji terus, ngaji bersama tanpa menggurui, saling berbagi informasi, berkomunikasi, berinteraksi. Jadi jangan kita anggap ini saya yang paling pintar, nggak ada. Kita sama-sama buta, ya, sama-sama buta. Oleh sebab itu, ayo kita menemukan ya, persepsi kita, asumsi, interpretasi kita, tergantung kemampuan kita masing-masing dalam menganalisa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurang sopanan dalam perkataan, dan juga semoga jika ada yang benar itu hakikatnya dari Allah Ta'ala. Jika ada yang keliru atau salah dalam keterangan saya, itu berasal dari kebodohan dan kekurangan saya sebagai makhluk yang hina, yang senantiasa ingin seakan-akan menjadi makhluk yang mulia. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi.
Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Mukodam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan, bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru mereka lah yang buat Nusantara lama merdeka karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa kita pahami kan? Tetap semangat terus. Semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.